Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Generalization. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Anggreni. Azhania Dela. Apa juga Deza Andika. Nadia Anggreni. Irawia. Muhammad Eriksi. Sudah Al Mori. Kepada pembaca pertama kami persilakan. Baik, pengertian generalization yaitu proses mengekstraksi properti umum dari sekumpulan entitas dan membuat entitas yang digeneralisasikan darinya. Ini adalah pendekatan bottom up di mana 2 atau lebih entitas dapat digeneralisasikan ke entitas yang tingkat lebih tinggi jika mereka memiliki beberapa atribut yang sama. Okay. Baik, generalization berhubungan dengan kemampuan suatu model atau konsep untuk berlaku pada situasi atau data yang tidak digunakan selama pelatihan. Dalam konteks machine learning, generalization mengacu pada sejauh mana model dapat menghasilkan prediksi yang akurat untuk data baru yang tidak terlihat selama pelatihan. Hal ini melibatkan menghindari overfitting atau terlalu sesuai dengan data pelatihan dan underfitting, terlalu sederhana untuk menangkap pola dalam data. Yuk. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis generalization. Ada 2, yang pertama adalah spatial generalization, yaitu kemampuan model untuk melakukan prediksi pada data yang memiliki fitur atau karakteristik spesial baru atau tidak terlihat selama pelatihan. Yang kedua adalah temporal generalization, yaitu adalah kemampuan model untuk beradaptasi dan memberikan prediksi yang baik pada data yang berasal dari waktu yang berbeda atau rentang waktu yang tidak terlihat selama pelatihan. Oke, selanjutnya misalnya student dan fakulti dapat digeneralisasikan ke entitas tingkat yang lebih tinggi yang disebut person, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Dalam hal ini atribut umum seperti P underscore name dan P underscore add menjadi bagian dari entitas yang lebih tinggi atau person, dan atribut khusus seperti S underscore P menjadi bagian dari entitas khusus atau siswa. Oke, selanjutnya ada namanya manfaat menerapkan generalization. Yang pertama, mengurangi redundansi. Ketika terdapat beberapa entitas serupa dalam database, generalization membantu mengurangi redundansi data dengan membuat entitas yang lebih umum yang menangkap atribut umum dari entitas tersebut. Hal ini menghasilkan struktur database yang lebih efisien dan terorganisir. Oke, selanjutnya nomor 2, abstraksi data. Generalization membantu mengabstraksi atribut-atribut umum dari sekelompok entitas dan menciptakan entitas yang lebih umum. Hal ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam melakukan query dan menganalisis data, karena query dan analisis dapat dilakukan pada entitas yang lebih umum daripada setiap entitas tertentu. Oke, selanjutnya yang ketiga, menyederhanakan desain base data. Generalization menyederhanakan desain database dengan mengurangi jumlah tabel yang diperlukan untuk mewakili entitas dalam database. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan database. Oke, selanjutnya implementasi generalization. Dalam mengimplementasikan generalization dalam DBMS, langkah-langkah berikut disertakan. 1. Identifikasi entitas tingkat rendah. 2. Definisikan entitas tingkat yang lebih tinggi. 3. Buat tabel IP super. 4. Buat tabel subtip. 5. Tentukan hubungan. 6. Batasan implementasi. Dan yang terakhir,
query database. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah generalization memungkinkan kita mengurangi redundansi dan menyederhanakan desain database dengan menciptakan struktur yang lebih efisien dan terorganisir. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam menanyakan dan menganalisis data. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.